Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melewati hari demi hari dengan keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Karissa Septiani. Saya dari jurusan Teknologi Industri Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dari Prodi S1 Pendidikan Tata Busana 2018 di offering D18. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Abdul Azmi selaku dosen pembimbing saya pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Tanpa mengulur banyak waktu lagi, dalam video kali ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk membahas tentang hakikat manusia atau konsepsi manusia dalam kajian Islam. Manusia, apa sih manusia itu? Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam Al-Quran, manusia sudah digambarkan jelas dalam penyebutan nama-namanya. Yang pertama adalah Bani Adam. Di sini, Bani Adam dilihat dari histori atau sejarah manusia. Maksudnya apa? Manusia ini dilihat dari keturunan pertamanya. Siapa keturunan pertama umat Islam? Yaitu Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua adalah Bashar. Bashar ini dilihat secara biologis. Maksudnya dilihat secara biologisnya adalah perkembangannya, secara keturunannya, secara fisik, secara kimiawi yang dialami oleh seorang manusia. Yang kedua adalah insan. Insan ini dilihat secara intelektualnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan akal kepada manusia untuk menyerap ilmu pengetahuan. Baik ilmu pengetahuan secara duniawi, baik ilmu pengetahuan secara akhirat. Dan di sini sudah didukung dengan diturunkannya surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang keempat adalah nas. Nah, nas ini dilihat karena manusia memiliki kecenderungan untuk berkelompok antara satu dengan yang lainnya. Biasanya kita sering menyebut jika di mata pelajaran yang lainnya atau dalam pelajaran umum adalah makhluk sosial, yang artinya manusia selalu membutuhkan peran orang lain dalam hal apapun dalam kehidupannya, entah itu dalam hubungan, entah itu dalam pekerjaan, atau dalam hal lainnya. Setelah kita berbincang tentang penyebutan manusia dalam agama Islam, selanjutnya saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk sedikit saja mengulik tentang kedudukan serta tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam agama Islam, manusia memiliki dua kedudukan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kedudukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah kedudukan manusia sebagai seorang khalifah. Nah, saudara-saudara perlu tahu nih, dalam kedudukan tersebut manusia memiliki tugas yang berbeda pula. Yang pertama, kedudukan manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tugas untuk memenuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara harusnya tahu perintah-perintah Allah itu apa. Yang pertama adalah sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, bersalawat, lalu menghindari hal-hal yang haram, mendekati hal-hal yang halal, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua adalah kedudukan manusia sebagai seorang khalifah. Di sini manusia memiliki tugas sebagai pemegang mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bisa disebut dengan memiliki tugas sebagai penguasa untuk mengelola, mengendalikan segala apa yang ada di bumi ini untuk kemakmuran, ketentraman, kenyamanan manusia yang hidup di dalam dunia. Nah, saudara-saudara sekalian sudah mengetahui nih kedudukan manusia sebagai hamba Allah dan sebagai seorang khalifah. Tidak hanya untuk mengetahui kedudukannya saja, kita juga perlu mengetahui tujuannya diciptakan manusia. Ini apa sebenarnya tujuan? Allah ini berencana apa kepada kita semua?
tujuan awal Allah ini menciptakan manusia itu apa? Nah, ini kita harus sedikit saja mengetahui. Karena saudara-saudara perlu tahu, apapun segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu memiliki manfaat serta tujuan yang sangat jelas. Manusia sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah memiliki tujuan dari awal. Nah, hal ini sudah tercantum dalam surat Al-Zariyat ayat 56 dan 57. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah. Beribadah yang dimaksud adalah menaati segala perintah Allah dan telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita sudah mengetahui tujuan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengetahui kedudukan kita sebagai manusia ini apa di dalam Al-Quran. Sudah mengetahui penyebutan-penyebutan kita di dalam Al-Quran. Harapan saya saudara-saudara sekalian, dalam video kali ini kita sama-sama belajar. Kita sama-sama mengerti manfaat kita sebagai manusia dan tujuan kita ke depannya akan seperti apa. Semoga saya dan saudara-saudara sekalian menjadi umat yang bermanfaat dan selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, terima kasih karena saudara-saudara sekalian telah menyimak video ini. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.